Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Hari ini adalah hari raya semua orang kudus. Kita bersyukur dan bersukacita atas doa-doa para kudus di surga bagi kita yang masih berziarah di dunia ini. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Kita menggunakan Mazmur tanggapan pada hari ini, Mazmur 24. Inilah angkatan orang-orang yang mencari wajah-Mu ya Tuhan. Milik Tuhanlah bumi dan segala isinya, jagat dan semua yang diam di dalamnya. Sebab Dialah yang mendasarkan bumi di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah penyelamatnya. Itulah angkatan orang-orang yang mencari Tuhan, yang mencari wajah-Mu, ya Allah Yakub. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, hari ini seperti yang tadi saya katakan adalah hari raya semua orang kudus. Pemazmur membahasakan komunitas orang kudus sebagai orang-orang yang mencari wajah Allah, yang mencari wajah Tuhan dalam sukacita, syukur, tapi juga dalam kerendahan hati. Mereka mencari wajah Tuhan dan mereka telah dimahkotai dengan kemuliaan dalam kehidupan surgawi. Kalau kita tempatkan dalam konteks bacaan pertama pada hari ini, dari kitab Wahyu yang ditulis oleh Santo Yohanes, murid terkasih Kristus, mereka itu disebut sebagai kumpulan besar, orang banyak yang tak terhitung jumlahnya. Mereka terdiri dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa. Suatu gambaran komunitas para kudus yang berada dalam keberagaman, tidak dalam keseragaman. Mereka berasal dari segala bangsa, suku, kaum, dan bahasa. Itulah para kudus di surga yang disaksikan oleh Yohanes. Dalam kitab Wahyu yang menjadi bacaan pertama pada hari ini, Santo Yohanes menulis, "Aku, Yohanes, melihat seorang malaikat muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa materai Allah yang hidup. Dengan suara nyaring, ia berseru kepada keempat malaikat yang ditugaskan
untuk merusakkan bumi dan laut, katanya. Janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Kemudian daripada itu, aku melihat suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak terhitung jumlahnya dari segala bangsa dan suku, kaum dan bahasa. Mereka berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dengan suara nyaring, mereka berseru, "Keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba." Dan semua malaikat berdiri mengelilingi tahta, tua-tua dan keempat makhluk yang ada di sekeliling tahta itu. Mereka tersungkur di hadapan tahta itu dan menyembah Allah sambil berkata, "Amin, puji-pujian dan kemuliaan, hikmat dan syukur, hormat, kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin." Seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, "Siapakah mereka yang memakai jubah putih itu, dan dari manakah mereka datang?" Maka kataku kepadanya, "Tuanku, Tuan mengetahuinya." Lalu ia berkata kepadaku, "Mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan besar. Mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah Anak Domba." Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, inilah gambaran persekutuan para kudus yang tanpa diskriminasi, yang dikatakan mereka datang dari segala bangsa dan suku, kaum dan bahasa. Marilah kita bersyukur atas rahmat yang dicurahkan Allah kepada kita, yang menganugerahkan kepada kita para kudus, yang terus berdoa bagi kita, yang menjadi model masa depan kehidupan surgawi kita. Terpujilah Allah bersama para malaikat dan para kudusnya di surga. Terberkatilah kita semua yang mengandalkan kasih kerahiman Allah dalam Yesus Kristus Sang Anak Domba, kini dan sepanjang masa. Amin. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yosef merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis. Berkah dalam